Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menu modify. Teman-teman bisa melihat di sebelah draw ada menu modify, di mana di dalam menu modify sendiri ada banyak tools yang bisa digunakan seperti move, rotate, fillet, copy, mirror, dan lain sebagainya. Oke, pada modify sendiri, modify adalah menu yang dirancang untuk memudahkan teman-teman dalam menggambar. Contohnya, untuk mengcopy atau memindahkan sebuah objek gambar, atau masih banyak yang lainnya. Oke, di sini kita mulai saja untuk perintah yang pertama, yaitu move. Move sendiri digunakan untuk memindahkan objek dari satu lokasi ke lokasi lain. Pengguna menentukan titik dasar, base point, dan titik tujuan, second point. Sangat berguna untuk mengatur posisi elemen dalam gambar agar presisi dan rapi. Oke, teman-teman bisa lihat di sini logo dari Move itu ada di sini, atau teman-teman bisa lihat di menu Modify. Ini ada di bagian kiri atas. Ini adalah Move. Oke, sekarang kita akan mulai saja perintah move-nya. Untuk langkah pertama, teman-teman bisa membuat sebuah objek. Di sini saya mencontohkan dengan sebuah lingkaran. Pertama-tama, kita akan buat satu buah lingkaran. Oke, kita akan satu buat lingkaran dengan ukuran mungkin sesuka teman-teman. Oke, di sini kita akan satu buat lingkaran. Oke, sekarang lingkaran ini akan saya pindah dari lokasi ini ke lokasi pojok sebelah kanan. Gimana caranya? Pertama, kita pencet M, Enter. Oke, kemudian seleksi objek yang akan dipindah. Ini lingkaran kita seleksi. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita klik pada lembar kerja kita dimanapun, terserah teman-teman. Di sini saya klik di bagian as lingkaran. Kemudian saya ingin pindah sejauh 2000 mm atau 2 meter. Saya akan pindah sejauh 2000. Enter. Maka lingkaran itu akan terpindah. Jika seperti ini tidak terlihat, mungkin akan saya pindah lebih jauh. Sini akan saya move dengan ke base, dan saya akan move ke pojok sebelah kanan tanpa memasukkan ukuran. Oke, nah yang awalnya ada di sebelah kiri, saya akan pindah pada sebelah kanan. Oke, itu adalah perintah move. Move sendiri adalah salah satu perintah yang sangat sering digunakan pada AutoCAD untuk memindahkan objek-objek yang mungkin tidak sesuai penempatannya. Oke, itu adalah perintah dari move. Oke, kita mulai untuk perintah yang kedua, yaitu perintah copy. Di mana copy sendiri berfungsi membuat salinan objek tanpa menghapus yang asli. Objek dapat digandakan berkali-kali dengan jarak atau arah tertentu. Cocok untuk menggambar pola berulang seperti kolom, jendela, ataupun baut. Di sini teman-teman bisa lihat ada logo copy. Atau teman-teman bisa lihat di Modify, di bawah logo Move, ada logo copy di sini. Oke, mari kita langsung mulai saja untuk pengaplikasian perintah copy. Oke, di sini pertama-tama teman-teman bisa membuat satu buah objek untuk teman-teman copy. Di sini saya akan membuat satu buah persegi menggunakan rectangle dengan ukuran 1000 kali 1000 mm. Oke, kita buat dulu rectangle 1000 kali 1000 mm. Oke, sudah jadi. Oke, kemudian teman-teman bisa mengaktifkan perintah copy dengan dua cara. Pertama, teman-teman bisa klik pada menu modify dan pilih logo copy, atau teman-teman bisa klik pada keyboard teman-teman untuk mengaktifkan perintah copy dengan cara ketik CO, copy, kemudian enter. Copy akan aktif. Oke, perintah copy sendiri memiliki dua cara, yaitu dengan memasukkan jarak yang ingin kita copy atau dengan menekan base point yang ingin kita copy. Oke, mari kita copy objek ini pada menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan jarak. Oke, kita seleksi terlebih dahulu objek yang ingin kita copy. Oke, setelah itu ketikkan perintah CO, enter. Oke, setelah itu saya akan mengcopy objek ini ke sebelah kanan dengan
jarak 3.000. Bentar, oke. Dan saya akan mengcopy perintah objek ini ke bawah dengan jarak 5.000. Bentar, oke. Kita akan cek, benarkah objek ini tercopy sepanjang 3.000 dan 5.000. Kita cek dengan dimensi. Oke, kita cek dengan dimensi. Cek. Oke, betul ya teman-teman. Kita tercopy ke sebelah kanan sepanjang 3.000 mm dan tercopy ke bawah sepanjang 5.000 mm. Oke, dan kita juga dapat mengcopy dengan menggunakan base point. Kita akan copy di sini. Kita geserkan ke kanan. Oke, kita akan copy, kita seleksi terlebih dahulu, kita copy, CO, enter. Kemudian pilih base point yang teman-teman inginkan. Contoh, saya akan memilih pojok sebelah kiri. Dan saya akan pindah ke atas sebelah kanan. Saya akan copy ke atas sebelah kanan. Seperti ini, kita pindah ke atas sebelah kanan. Jika teman-teman kurang jelas, di sini kita ada ke atas sebelah kanan. Dari pojok sebelah kanan, kita klik, maka objek akan tercopy di pojok sebelah kanan. Kita coba lagi, klik, oke. Di situ, jadi copy akan sesuai dengan poin yang kita klik. Oke, di situ tadi dua cara penggunaan copy. Teman-teman bisa mengcopy dengan jarak atau teman-teman bisa mengcopy dengan poin. Copy sendiri itu sangat berguna nanti teman-teman jika teman-teman ingin membuat denah atau potongan bangunan. Itu adalah perintah dari copy. Oke, untuk perintah selanjutnya adalah perintah stretch, yaitu perintah yang ketiga. Fungsi dari stretch sendiri adalah memungkinkan pengguna untuk memanjangkan atau memendekkan sebagian objek dengan menarik titik tertentu. Biasanya digunakan untuk mengubah ukuran dinding, garis, atau elemen tanpa mengubah keseluruhan bentuk. Oke, teman-teman di sini bisa melihat logo dari stretch itu sendiri. Atau teman-teman bisa lihat di menu modify ada di bagian bawah, di bawah copy. Ada menu stretch. Oke, di sini kita akan mulai cara pengaplikasian perintah stretch. Oke, pertama-tama teman-teman bisa membuat rectangle atau persegi panjang dengan ukuran 6.000 kali 3.000 mm. Oke, di sini saya akan membuat rectangle dengan ukuran 6.000 kali 3.000 mm. Kemudian klik enter. Oke, di sini teman-teman bisa pindah ke bawah sedikit dengan perintah move. Oke, kemudian teman-teman bisa beri dimensi atau uh, ukuran. Oke, betul. 3.000 kali 6.000 mm. Saya akan coba untuk mengcopy ini ke bagian bawah. Oke, kita punya dua buah persegi. Kemudian, bagaimana cara untuk perintah stretch itu diaktifkan? Teman-teman ada dua cara untuk mengaktifkan perintah stretch. Pertama, teman-teman bisa klik di menu modify, kemudian pilih icon stretch, atau teman-teman bisa ketik di keyboard teman-teman dengan mengetikkan STR. Akan muncul stretch, kemudian teman-teman bisa enter. Oke, setelah itu teman-teman bisa seleksi objek yang ingin teman-teman stretch. Contoh, saya akan stretch persegi ini jadi lebih panjang, menjadi 8.000 kali 3.000. Saya akan seleksi sebagian. Oke, kemudian saya enter. Saya akan panjangkan. Oke, klik, kemudian panjangkan saja sepanjang 2.000. Oke, kemudian enter. Maka persegi akan berubah panjang menjadi 8.000 mm. Atau saya akan panjangkan ke bawah sepanjang 4.000. Pertama-tama teman-teman bisa seleksi terlebih dahulu persegi yang teman-teman buat, kemudian ketikkan perintah stretch, STR, kemudian akan muncul perintah stretch, kemudian enter. Setelah itu, teman-teman bisa klik di display teman-teman, uh, klik saja, kemudian panjangan ke bawah, teman-teman bisa ketik 1.000, karena tadi sudah 3.000 ditambah 1.000 jadi 4.000, kemudian enter.
maka persegi akan berubah menjadi 4.000. Jadi persegi sini akan berubah jadi 8.000 kali 4.000. Oke, di situ adalah perintah dari stretch. Jadi teman-teman bisa memanjangkan atau memendekkan sebuah objek tanpa mengubah bentuk objek itu sendiri. Oke, kita lanjut pada perintah yang keempat, yaitu rotate. Di mana fungsi rotate itu sendiri adalah digunakan untuk memutar objek. Oke, rotate adalah untuk memutar objek. Objek dapat diputar di sekitar titik pusat tertentu dengan sudut yang bisa ditentukan manual atau numerik, berguna untuk mengatur orientasi komponen seperti pintu, simbol, atau peralatan lainnya. Di sini teman-teman bisa melihat objek itu sendiri, rotate itu sendiri, yaitu seperti ini, atau teman-teman bisa lihat di menu modify. Di sebelah move ada perintah rotate. Di sini, ini adalah rotate. Oke, kita mulai saja ke langkah-langkah untuk perintah rotate itu sendiri. Pertama-tama, teman-teman bisa membuat rectangle dengan ukuran 6.000 kali 3.000. Di sini saya sudah ada rectangle dengan ukuran 6.000 kali 3.000. Oke, untuk rotate sendiri, teman-teman bisa mengaktifkan dengan dua cara. Pertama, teman-teman bisa klik pada menu modify dan pilih simbol rotate. Atau teman-teman bisa ketik pada keyboard teman-teman dengan ketik R, O, kemudian Enter. Setelah itu, teman-teman bisa seleksi objek teman-teman. Oke, setelah terseleksi, teman-teman bisa ketik Enter. Kemudian, teman-teman bisa pilih titik acuan sebagai base point rotate. Oke, di sini saya pilih pojok bawah sebelah kanan. Kita klik di pojok bawah sebelah kanan, klik. Kemudian teman-teman bisa arahkan mouse sesuai yang teman-teman mau. Contoh, saya akan merotate persegi ini menjadi berdiri. Saya akan arahkan mouse ke arah bawah. Jadi, mouse akan berbanding terbalik dengan objek yang kalian rotasi. Oke, kita akan rotasi ke arah bawah. Oke, kemudian kita klik. Objek yang kita rotasi akan hilang. Oke, jadi objek itu akan berpindah tempat. Adapun cara untuk merotasi dengan objek yang tetap masih ada di tempatnya. Oke, saya akan contohkan. Kita copy dulu terlebih dahulu objek persegi ini ke sebelah kiri. Oke. Setelah itu kita akan rotasi tapi objek aslinya tetap masih berada di situ. Kita seleksi terlebih dahulu perseginya. Kita aktifkan perintah rotate dengan mengetikkan RO rotate kemudian enter. Kita pilih base point yang ingin kita rotate. Saya akan pilih di pojok bawah sebelah kanan. Klik, kemudian kita akan buat objek ini tidur seperti tadi. Oke, seperti ini. Dan objek asli yang akan kita rotate akan hilang. Bagaimana caranya untuk objek ini tidak hilang? Setelah teman-teman mengaktifkan perintah rotate, teman-teman bisa klik pada keyboard teman-teman, yaitu C, kemudian Enter. Nah, setelah itu teman-teman klik di sini, maka objek asli pada rotate itu sendiri tidak akan hilang. Itu adalah dua cara untuk pengaplikasian rotate. Rotate sendiri berfungsi untuk memindahkan atau memutar barang, objek, dan lain sebagainya ke sudut yang teman-teman inginkan. Oke, kita lanjut untuk perintah yang kelima, yaitu mirror. Mirror sendiri berfungsi untuk membuat salinan simetris atau berfungsi seperti cermin dari objek terhadap garis sumbu tertentu. Cocok untuk menggambar denah bangunan simetris atau desain komponen berpasangan seperti sayap kanan dan sayap kiri. Oke, di sini teman-teman bisa melihat logo mirror itu sendiri. Logonya seperti ini, atau teman-teman bisa cari di menu modify. Logo mirror berada tepat di bawah rotate. Di sini, ini adalah logo mirror. Oke. Oke, kita akan mulai cara pengaplikasian perintah mirror. Awal pertama-tama kita buat objek yang ingin kita mirror. Oke, kita buat rectangle terlebih dahulu dengan ukuran mungkin yang teman-teman bebas, ingin ukuran seberapa. Klik, oke. Kemudian kita copy menjadi dua bagian. Oke. Oke, kita move dulu. Oke, mirror sendiri terdapat dua cara,
yaitu menggunakan sumbu aksis atau menggunakan objek itu sendiri. Oke, yang atas kita akan coba menggunakan objek itu sendiri, dan yang bawah kita akan coba menggunakan sumbu aksis. Oke, kita akan coba membuat sumbu bantuan. Kita buat line di sini menjadi garis bantu untuk mirror. Oke, pertama-tama kita akan coba yang atas. Kita akan coba seleksi objek terlebih dahulu. Kemudian teman-teman aktifkan perintah mirror dengan ketikan di keyboard MI. Maka akan muncul mirror, kemudian enter. Teman-teman bisa menggunakan objek itu sendiri. Contoh, saya akan memberikan perintah mirror ke sini, atas sampai ke bawah. Kita klik di bawah, oke? Maka akan muncul perintah untuk menekan yes atau no. Di atasnya ada eraser resource object atau menghapus objek asli. Oke, di sini teman-teman yes atau no. Jika teman-teman yes, maka objek asli dari mirror ini akan menghilang. Kalau teman-teman pilih no, maka objek aslinya akan tercopy. Oke, di sini saya coba untuk aktifkan yes. Maka objek aslinya akan terhapus karena kita menghapus objek aslinya. Kita akan coba untuk yang kedua. Kita menggunakan garis bantu. Kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian aktifkan perintah mirror. Enter. Teman-teman bisa klik di garis bantu itu sendiri. Kemudian bawah. Enter. Di sini kita akan coba untuk pilih yang no dan tidak menghapus objek aslinya. No, maka objek aslinya tidak terhapus dan termuncul objek baru yang termirror. Itu adalah contoh perintah mirror. Fungsinya sama seperti cermin. Jadi untuk memantulkan atau mengcopy objek ke arah sebaliknya. Oke, perintah mirror sendiri nanti sangat berfungsi untuk teman-teman ingin membuat sebuah objek di denah atau di gambar kerja teman-teman. Kita mulai untuk perintah yang keenam, yaitu scale. Di mana scale sendiri berfungsi untuk mengubah ukuran objek menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan faktor skala tertentu. Dapat digunakan untuk memperkecil komponen detail atau memperbesar tampilan tanpa mengubah bentuk dasar. Oke, teman-teman bisa melihat di sini logo dari scale itu sendiri, atau teman-teman bisa lihat pada menu modify, logo scale berada di bawah logo mirror. Di sini scale. Oke, untuk scale sendiri memiliki tiga cara, yaitu pertama specific scale factory. Oke, specific scale factory di mana specific scale factory digunakan ketika rekan-rekan ingin memperbesar atau memperkecil objek yang telah diseleksi dengan faktor skala yang jelas. Misal diperbesar 2 kali atau diperkecil 2 kali. Oke, yang kedua adalah scale dengan cara copy. Scale dengan cara copy ini digunakan ketika rekan-rekan ingin memperbesar atau memperkecil objek yang telah diseleksi dan tetap menghendaki objek asal tidak hilang. Jadi objek yang akan kita seleksi, akan kita scale, itu tidak akan hilang. Yang ketiga adalah scale dengan cara reference. Di mana scale dengan cara reference itu teman-teman bisa menskala objek dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Oke, mari kita mulai untuk perintah scale itu sendiri. Pertama-tama, teman-teman bisa membuat objek yang ingin teman-teman skala. Di sini saya akan contohkan dengan persegi dengan ukuran 1000 kali 1000. Oke, pertama-tama kita buat perseginya terlebih dahulu dengan perintah rectangle, REC, kemudian enter. Kita klik di sini, kita ketikkan angka 1000 kali 1000. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan copy menjadi 3 bagian. Oke, 3 bagian. Oke, kita copy menjadi 3 bagian. Setelah itu kita akan beri dimensi terlebih dahulu. Oke,
Oke, di sini sudah ada 3 bagian persegi yang akan kita scale. Kita gunakan cara yang pertama. Oke, pertama-tama kita seleksi objek yang ingin kita skala. Oke, kemudian aktifkan perintah scale dengan ketikan SC. Maka akan muncul scale, kemudian enter. Pilih titik acuan untuk mengskala objek. Kita pilih di bagian kiri bawah. Kita klik, kemudian kita geser mouse. Kita masukkan perkalian yang ingin kita kali. Contoh, kita akan mengalihkan dengan 2 kali. Kita ketikkan angka 2, kemudian enter. Oke, bisa dilihat teman-teman. Yang tadinya persegi itu 1000 kali 1000 berubah menjadi 2000 kali 2000. Itu adalah scale yang pertama. Jadi, kita bisa mengskala objek dengan skala yang jelas. Yang kedua, kita akan mengcopy sekaligus scale objek. Pertama-tama, kita seleksi persegi terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan perintah scale, SC, enter. Kita pilih titik untuk poinnya. Kita pilih kiri sebelah kanan, sebelah kiri, klik. Kemudian di bawah ada perintah copy. Teman-teman bisa ketikkan C. Kemudian enter. Maka objeknya tetap masih ada. Kan kita scale menjadi 2 kali. Kita ketikkan 2, kemudian enter. Maka terdapat 2 objek. Objek yang asli dengan persegi ukuran 1000 kali 1000 dan objek yang lama dengan ukuran persegi 2000 kali 2000. Itu adalah perintah scale yang kedua. Dan ketiga, untuk yang ketiga adalah perintah reference. Oke, di sini teman-teman bisa seleksi persegi terlebih dahulu. Oke, objek. Setelah seleksi, aktifkan perintah scale. SC, kemudian enter. Oke, kita pilih poin untuk scale. Kita pilih kiri sebelah bawah. Klik. Kemudian ketikkan huruf R atau reference. Teman-teman bisa lihat di bawah ada perintah reference. R, kemudian enter. Setelah itu teman-teman pilih bagian mana yang ingin teman-teman perbesar. Contoh, saya akan perbesar bagian bawah. Bagian bawah, klik dari pojok kiri ke pojok sebelah kanan. Oke. Setelah itu saya ingin memperbesar dengan ukuran 1500. Maka tuliskan 1500. Kemudian enter. Maka persegi akan berubah menjadi ukuran 1500 kali 1500. Disitulah fungsi dari perintah scale itu sendiri. Jadi scale nanti sangat berfungsi untuk teman-teman plotting sebuah gambar atau memperbesar atau memperkecil sebuah gambar jika gambar itu berukuran berbeda. Oke, itu perintah dari scale itu sendiri. Oke, mari kita lanjutkan untuk perintah yang ketujuh, yaitu perintah trim. Di mana fungsi trim adalah memotong bagian objek yang melewati batas tertentu. Sangat berguna untuk membersihkan gambar atau memotong garis yang saling berpotongan agar terlihat rapi. Di sini teman-teman bisa melihat logo dari trim itu sendiri berbentuk seperti gunting, atau teman-teman bisa lihat pada menu modify, bagian sebelah kanan dari rotate terdapat menu trim. Di sini ada trim. Oke, mari kita mulai untuk pengaplikasian perintah trim. Pertama-tama, mari kita buat 3 garis yang saling berpotongan. Oke, contoh. Saya akan membuat garis menggunakan line L. Bentar. Saya akan buat garis seperti contoh. Garis di sini. Oke, garis lurus. Oke, kemudian kita batalkan. Kita copy garis ini ke samping kanan. Kemudian kita buat satu buah garis lagi yang memotong 2 garis ini. Oke, di sini kita klik. Oke. Di sini pertama-tama teman-teman bisa aktifkan perintah trim dengan 2 cara. Pertama-tama teman-teman bisa klik menu modify dan pilih perintah trim. Atau teman-teman bisa aktifkan dengan keyboard teman-teman dengan perintah TR. Maka akan muncul perintah trim. Kemudian teman-teman enter. Oke.
Sekarang saya akan potong bagian terluar kanan dan kiri. Jadi kita klik objek sebagai pembatas. Kita klik objek yang vertikal sebagai pembatas. Satu, dua. Maka ini akan menjadi batasan. Kemudian teman-teman bisa tekan enter sekali lagi. Kemudian hapus objek yang tidak diinginkan. Contoh saya akan hapus objek sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, seperti ini. Kemudian enter. Maka objek sebelah kanan dan sebelah kiri akan terhapus. Itu adalah fungsi dari perintah trim. Jadi teman-teman bisa membuat gambar teman-teman menjadi lebih bersih dan tertata rapi. Kita lanjutkan untuk perintah yang ke-8 yaitu extend, di mana fungsi dari extend sendiri adalah kebalikan dari trim, yaitu untuk memperpanjang garis hingga menyentuh objek batas. Umumnya digunakan saat menyambung garis atau dinding agar bertemu sempurna. Oke? Di sini teman-teman bisa lihat logo dari extend sendiri, atau teman-teman bisa lihat di modify extend ada bersama trim. Oke, di sini di bawah dari trim. Ini adalah extend. Oke, mari kita mulai untuk cara pembuatan extend. Pertama-tama, teman-teman bisa membuat dua buah garis yang tidak saling bertemu. Pertama-tama, teman-teman line, kemudian enter. Kita buat dua buah garis yang tidak saling bertemu. Di sini kita klik, dan satu lagi kita buat seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman aktifkan perintah action. Ada dua cara untuk cara pengaktifannya. Pertama, teman-teman bisa mengaktifkan dengan cara pilih di menu modify dan pilih perintah extend. Atau teman-teman bisa ketikkan di keyboard teman-teman dengan tulisan EX. Maka akan muncul perintah extend. Kemudian teman-teman enter. Setelah itu, teman-teman pilihkan garis yang ingin teman-teman jadikan tujuan. Contoh, saya akan buat garis ini bertemu. Maka saya akan klik pada garis ini. Kemudian saya enter. Setelah itu saya pilih garis yang ingin saya temukan. Setelah itu klik, kemudian enter. Maka garis akan bertemu. Di sini biasanya digunakan untuk mempermudah teman-teman saat menyambungkan garis-garis yang tidak bertemu. Itu adalah perintah extend itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas perintah yang ke-9 yaitu fillet. Di mana fungsi dari fillet adalah membuat sambungan melengkung antara dua garis atau objek yang saling berpotongan. Dapat digunakan untuk membuat sudut membulat pada desain mekanik atau furnitur. Oke, di sini ada logo fillet, teman-teman bisa lihat, atau teman-teman bisa melihat pada menu modify dan ada di bawah menu trim. Di sini ada fillet. Oke, mari kita mulai untuk langkah-langkah pengaktifan perintah fillet. Di sini saya akan contohkan menggunakan sebuah persegi. Oke, kita buat terlebih dahulu persegi yang akan kita gunakan menggunakan menu rectangle, REC, kemudian enter. Setelah itu klik buat rectangle ukuran 5000 kali 3000. Oke, kemudian enter. Setelah itu, teman-teman bisa aktifkan perintah fillet dengan dua cara. Pertama, teman-teman bisa aktifkan melalui menu modify dan pilih icon fillet, klik di sini. Atau teman-teman bisa ketikkan pada keyboard teman-teman yaitu F. Bentar. Oke, setelah fillet aktif, di bawah akan muncul beberapa perintah fillet, yaitu ada undo, polyline, radius, trim, dan multiple. Di sini hanya akan membahas perintah trim, perintah fillet yang radius. Jadi fillet menggunakan jari-jari. Oke, setelah perintah fillet aktif, ketikkan di keyboard radius atau R. Kemudian enter. Masukkan radius yang ingin dibuat. Di sini saya akan membuat radius atau jari-jari sepanjang 1000 mm. Kemudian masukkan angka 1000 lalu enter.
Setelah itu teman-teman bisa klik dua garis dan membuat sudut menjadi melengkung. Saya akan membuat sudut di bagian kiri, bagian atas menjadi melengkung. Maka saya akan klik garis atas dan garis bagian bawah. Maka sudut bagian sini akan melengkung. Oke, dan saya akan coba lagi. Pertama-tama kita ketikkan fillet, kemudian radius R, enter. Kita masukkan angka 1000, 23, enter. Kemudian kita ubah bagian bawah ini menjadi melengkung. Kita klik bagian sini dan klik bagian yang kedua. Oke, kita coba cek apakah radius ini benar-benar 1000 dengan dimensi. Oke, oke. Kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini dengan radius 1000. Kita coba yang sini. Ini teman-teman bisa lihat juga dengan radius 1000. Itu tadi perintah fillet. Fillet biasanya berfungsi untuk membuat sebuah furnitur atau bidang-bidang lengkung yang sulit dibuat. Oke, kita lanjutkan untuk perintah yang ke-10, yaitu chamfer. Fungsi dari chamfer sendiri adalah membuat sambungan miring di antara dua garis yang bertemu. Biasanya digunakan pada tepi benda untuk menghilangkan sudut tajam atau membuat bentuk potongan teknis. Teman bisa lihat di sini, ini adalah logo dari chamfer. Atau teman-teman bisa lihat di modify, chamfer berada bersama dengan fillet. Jadi teman-teman bisa klik pada fillet, maka di bawahnya akan ada chamfer. Oke? Setelah itu, bagaimana cara pengaktifan chamfer? Nah, pertama-tama, langkah pertama yang harus dilakukan, kita buat persegi dengan ukuran 5000 kali 3000 mm. Pertama-tama kita buat persegi dengan rectangle, enter. Kemudian buat dengan ukuran 5000 kali 3000. Oke. Setelah itu kita coba taruh di tengah. Kemudian aktifkan perintah chamfer. Chamfer bisa diaktifkan dengan dua cara seperti biasanya. Bisa teman-teman aktifkan dengan menu modify dan pilih perintah chamfer. Oke. Atau teman-teman bisa aktifkan pada keyboard teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan CHA. Akan muncul perintah chamfer. Kemudian teman-teman enter. Oke, di bawah akan muncul tulisan this one dan this two. Atau this 1 atau this 2. This 1 dan this 2 ini menunjukkan jarak pangkal chamfer dari titik sudut objek yang akan di-chamfer. Oke, jadi dia akan menunjukkan jarak antara pangkal dan sudut yang akan di-chamfer. Oke, untuk mengatur sudut atau jarak yang akan di-chamfer, teman-teman bisa ketikkan D atau distance. Kemudian enter. Di sini saya akan masukkan jaraknya sejarak 1500 atau 1,5 meter. Enter untuk this one. Kemudian untuk this two saya akan masukkan juga 1500 atau saya akan buat berbeda dengan 2000. Kemudian enter. Setelah itu teman-teman klikkan bagian sudut yang ingin di-chamfer. Saya akan coba untuk sudut bagian kiri sebelah atas. Oke, berarti saya akan klik bagian atas dan bagian bawah. Oke, di sini bisa lihat teman-teman, maka sudut telah terchamfer. Kita coba cek untuk this one dan this two-nya. Kita coba cek dengan DLI. Di sini kita cek sini dan sini 1500 untuk this one, kemudian untuk this two-nya menjadi 2000. Oke, sesuai dengan apa yang kita buat tadi, this one atau sudut bagian atas akan menjadi 1500 dan sudut bagian bawah atau this two akan menjadi 2000. Oke, kita mulai untuk perintah yang ke-11 yaitu array, di mana fungsi array adalah menggandakan objek menjadi pola tertentu. Di sini ada beberapa macam array. Pertama adalah rectangular array. Rectangular array adalah array yang berbasis pada kolom, di mana array ini hanya mengcopy ke arah horizontal dan vertikal.
Yang kedua adalah polar array, di mana array ini adalah mengcopy untuk area melingkar. Ketiga adalah path array, di mana array ini mengcopy mengikuti jalur tertentu. Oke, di sini kita akan coba untuk mengaplikasikan perintah array. Teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk array sendiri, logonya ada di sini. Atau teman-teman bisa lihat pada modify, teman-teman klik pada menu modify, kemudian teman-teman bisa melihat array di sini. Di bawah bagian fillet ada rectangular array, path array, dan polar array. Oke, untuk memulai perintah array, pertama-tama kita akan membuat objek yang akan kita array. Di sini saya akan membuat circle atau lingkaran dengan ukuran diameter 500 mm. Pertama kita ketikkan C, bentar, kemudian kita klik, kemudian kita klik D untuk diameter, ketikkan 500, enter. Oke, setelah jadi, kita copy, kita move dulu ke atas. Kita copy menjadi 3 bagian. 2, 3. Oke. Untuk circle yang pertama, kita akan coba array menggunakan rectangular array. Pertama-tama, kita seleksi lingkaran pertama. Oke, kita seleksi. Kemudian aktifkan perintah array dengan dua cara. Pertama, teman-teman bisa ketik atau klik di modify dan pilih simbol array. Klik array, kemudian klik di rectangular array. Atau teman-teman bisa ketikkan di keyboard dengan tulisan AR. Maka bakal muncul perintah array. Kemudian teman-teman enter. Di sini teman-teman akan disuruh untuk memilih array yang ingin teman-teman gunakan. Karena ini pertama saya akan menggunakan perintah rectangular. Kita ketik di rectangular. Maka akan muncul di atas menu yang berbeda atau array creation. Oke, di sini pertama-tama saya akan jelaskan mengenai kolom. Kolom adalah jumlah yang diinginkan ke arah horizontal. Jadi, dia akan terus bertambah sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Contoh, saya akan mengubah ini menjadi 3. Maka, dia akan berubah menjadi 3 arah horizontal. Kemudian ada rows. Rows ini mengcopy ke arah vertikal, jadi untuk berdiri. Saya akan ubah ini menjadi 2. Enter, maka dia akan berubah menjadi 2. Oke, teman-teman bisa lihat. Dan setelah itu, setelah kolom dan row sudah, maka yang kedua adalah kolom spacing dan row spacing. Pertama-tama saya akan membahas dua-duanya adalah memberikan jarak antar objek. Pertama, kita akan kolom spacing memberikan jarak horizontal antar objek. Di sini tertulis 750 akan saya ubah menjadi 1000. Kita enter. Maka jarak horizontal akan berubah menjadi per 1000 mm. Kemudian yang row spacing juga akan saya ubah menjadi 1000. Kemudian enter. Maka jarak antar rows atau antar vertikal akan menjadi 1000 mm. Coba kita cek menggunakan dimensi. Tabel di as dan as. Maka jaraknya akan 1000. Dan kita coba cek. Nah, itu untuk jarak akan 1000, akan 1000. Untuk horizontal per 1000 dan untuk vertikal per 1000. Itulah fungsi dari rectangular array. Oke, yang kedua, saya akan mencoba untuk mengaplikasikan polar array. Oke, pertama-tama kita pindah dulu untuk lingkarannya agar lebih terlihat jelas. Kita ubah di sini. Di rectangular array sendiri, kita akan membuat titik acuan. Jadi, caranya sedikit berbeda dengan rectangular array. Di polar array, kita akan membuat titik acuan. Kita buat menggunakan line, L, enter. Kita ambil dari tengah.
Kita tarik ke bawah sepanjang 1000. Kita enter. Oke. Di sini garis ini akan menjadi titik acuan kita. Oke, untuk pertama-tama kita aktifkan perintah array. Kita seleksi dulu, lalu aktifkan perintah array, AR. Kemudian enter. Kita pilih yang polar array, polar. Oke, setelah itu teman-teman bisa jadikan garis tadi menjadi titik acuan. Saya akan jadikan bawah sini menjadi titik acuan. Saya klik di sini. Oke, maka dia akan tercopy secara melingkar. Di sini sama seperti tadi, pertama-tama ada items. Items ini menunjukkan berapa banyak lingkaran yang tercopy. Di sini tertulis 6 dan rows itu menunjukkan berapa jumlah berapa jumlah kopian ke samping. Di sini tertulis 1. Jika saya buat 2, dia akan tercopy 2 ke samping. Lihat, bisa teman-teman lihat, dia akan tercopy 2 ke samping. Oke, maka kita buat 1 saja dulu. Bentar, kita akan fokus ke 1. Yang kedua adalah angle between items. Di sini teman-teman bisa membuat sudut per objek teman-teman. Di sini terlihat sudutnya adalah 60 derajat. Saya akan coba buat menjadi 30 derajat. Kemudian enter. Maka sudut antar objek akan terbuat 30 derajat. Coba kita cek. Kita coba cek antar sudut akan terbuat 30 derajat. Oke, itu adalah angle between items. Kita kembalikan seperti tadi, 60 derajat. Oke, di sini fill atau fill angle itu berapa putaran atau berapa sudut yang kita inginkan untuk full-nya. Contoh, di sini ada 300, saya buat untuk 150. Maka angle akan berubah menjadi 150. Satu lingkaran yang berputar akan menjadi 150. Coba kita buat menjadi 360 atau lingkaran penuh, maka dia akan menjadi lingkaran penuh. Itu adalah fungsi dari polar array. Oke, untuk yang terakhir, kita akan mencoba path array atau array yang mengikuti jalur tertentu. Di sini saya akan membuat line dengan bentuk yang tidak beraturan. Contoh, saya akan membuat dengan spline. Spline, kemudian saya enter. Oke, saya buat garis yang melengkung. Ini, kita coba buat lingkaran ini tercopy mengikuti garis melengkung di sini. Pertama-tama kita seleksi lingkaran yang telah kita buat. Kemudian kita aktifkan perintah array, AR, kemudian enter. Kita pilih yang path array. Kita klik, kemudian kita klikkan pada garis yang kita tuju. Maka array akan tercopy. Oke, di sini dia tidak beraturan karena tidak memiliki titik acuan. Akan kita coba ubah menjadi memiliki titik acuan. Kita coba kembalikan. Kita berikan titik acuan pada array tersebut. Oke, di sini kita seksi, kita ketikkan array, add, kemudian kita klikkan di sini. Kita coba lagi, maaf. Oke, kita satukan di sini terlebih dahulu. Kita seleksi, kita array, kemudian kita pad, kita paskan untuk garisnya. Maka dia akan mengikuti garis yang kita buat. Jadi kita harus masukkan objek ke dalam garis tersebut. Di sini kita ada items and arrows. Sama seperti tadi, arrows untuk mengopi ke arah samping. Dan di sini kita ada jarak. Kita dapat mengubah jaraknya. Di sini tertulis 750. Saya akan coba ubah jarak menjadi 1000.
Enter. Maka di sini jarak akan berubah menjadi per 1000 dan jumlah berubah menjadi 10. Tadi berjumlah 13. Coba kita cek jaraknya. Dia akan berubah menjadi per 1000. Disitulah fungsi dari pad array. Oke, mari kita lanjutkan untuk perintah yang ke-12, yaitu offset, di mana fungsi offset sendiri adalah membuat salinan sejajar dari garis atau objek pada jarak tertentu. Biasanya digunakan untuk membuat dinding ganda, garis batas jalan, atau kontur tanah. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk logo offset sendiri dan seperti ini, atau teman-teman bisa lihat di modify, ada di bawah bagian kanan. Di sini ada logo offset. Oke, mari kita mulai untuk tutorial cara perintah offset. Oke, di sini teman-teman bisa membuat objek persegi dengan ukuran 5000 kali 5000. Oke, kita buat menggunakan rectangle dengan oke sebentar, rectangle, enter, kita buat dengan 5000 kali 5000. Enter. Oke, kita coba untuk turunkan. Oke, jika sudah, untuk mengaktifkan perintah offset, teman-teman ada dua cara. Pertama, teman-teman bisa klik di modify dan pilih icon offset, atau teman-teman bisa ketik di keyboard dengan ketikan O atau offset. Nanti akan muncul perintah offset, kemudian enter. Setelah itu, di sini ada beberapa perintah stroke, eraser, layer. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai offset yang sederhana. Setelah perintah offset muncul, teman-teman bisa ketikkan S atau scale untuk mengatur ukuran offset. Di sini saya setelah S kemudian enter, saya masukkan ukuran 200 atau 500. Kemudian enter. Setelah itu, kursor akan berubah menjadi kotak. Setelah kursor berubah ini, teman-teman bisa klik pada objek yang telah teman-teman buat. Offset dapat keluar maupun ke dalam objek. Di sini saya akan buat di luar objek. Oke, jadi setelah offset, setelah itu enter. Oke, jadi fungsi offset hanya untuk menggandakan garis yang telah ada. Jadi teman-teman bisa membuat dua garis seperti ini. Itu adalah fungsi dari offset. Oke, kita lanjutkan untuk perintah yang ke-13, yaitu explode, di mana fungsi dari explode adalah memecah objek gabungan seperti blok atau polyline menjadi elemen terpisah, berguna jika ingin mengedit bagian-bagian kecil dari objek yang sudah digabung sebelumnya. Oke, logo dari explode sendiri seperti ini, teman-teman, atau teman-teman bisa lihat di modify, di sebelah kanan di atas offset ada logo dari explode. Oke, untuk melaksanakan perintah explode, teman-teman harus membuat satu buah objek yang tergabung. Contoh, saya akan membuat rectangle dengan ukuran 5000 kali 5000. Oke, setelah itu enter. Dan saya akan membuat polyline dengan perintah polyline, enter, dengan ukuran yang bebas. Teman-teman mau buat seperti apa? Oke, di sini. Oke, setelah itu, untuk mengaktifkan perintah explode, teman-teman bisa seleksi seleksi objek yang ingin di-explode. Sebelum itu, teman-teman bisa lihat, jika saya klik satu garis, maka garis akan jadi satu kesatuan. Itu masih jadi satu kesatuan. Untuk menghapus kesatuan ini, teman-teman bisa menggunakan explode. Teman-teman bisa seleksi terlebih dahulu, kemudian pencet X. Atau teman-teman bisa pencet X untuk explode. Kemudian enter, maka garis akan berdiri sendiri. Saat teman-teman klik, dia garis akan berdiri sendiri dan dapat teman-teman edit seperti yang teman-teman inginkan. Itu untuk explode, untuk rectangle. Dan untuk polyline pun juga sama, teman-teman tinggal seleksi polyline yang garisnya awalnya masih jadi satu kesatuan, teman-teman bisa pisah per garis dengan cara aktifkan perintah explode, enter,
maka garis akan jadi berdiri sendiri. Itu adalah perintah explode. Jadi, untuk menghapus atau menjadikan sebuah objek menjadi elemen yang terpisah. Oke, mari kita lanjutkan untuk perintah yang ke-14 yaitu join. Fungsi dari join sendiri adalah menggabungkan beberapa garis atau busur yang saling menyentuh menjadi satu objek tunggal atau polyline. Mempermudah pengeditan dan pengaturan bentuk secara keseluruhan. Bisa teman-teman lihat sendiri, join logonya seperti ini. Teman-teman bisa cari dengan mengklik tombol modify atau menu modify di sini. Di bawah ada perintah join. Di sini join. Oke. Sebenarnya, join sendiri itu berbanding terbalik dengan explode. Jika explode itu untuk memecah sebuah objek, sedangkan join itu untuk menyatukan sebuah objek. Langsung saja kita mulai untuk perintahnya. Pertama-tama, teman-teman bisa buat sebuah objek menggunakan layer atau L, line. Oke, oke teman-teman bisa buat objek menggunakan line, mungkin objek seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu bisa teman-teman cek bahwa garis itu berdiri sendiri, jadi tidak saling menyambung. Saat teman-teman mengedit, yang teredit hanya akan satu garis. Tapi berbeda dengan setelah dijoin. Setelah garis itu terjoin, maka garis akan menjadi satu kesatuan. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama, teman-teman bisa seleksi objek yang telah teman-teman buat. Setelah teman-teman seleksi, teman-teman bisa aktifkan perintah join. Jo, enter. Setelah itu, teman-teman bisa cek garis yang teman-teman buat telah menjadi satu kesatuan, seperti teman-teman membuat menggunakan polyline. Itu adalah fungsi dari perintah join. Mari kita lanjutkan untuk perintah yang ke-15, yaitu break. Di mana fungsi break sendiri adalah memotong bagian tengah dari suatu garis atau objek di antara dua titik. Sering digunakan untuk memberi celah atau jarak pada objek yang bersinggungan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk simbol break sendiri seperti ini, atau teman-teman bisa lihat di modify. Teman-teman klik modify, bagian bawah akan ada simbol break di sini. Oke. Oke, setelah itu cara pengaplikasian perintah break itu teman-teman bisa baca di langkah-langkah. Pertama-tama, buat garis menggunakan line sepanjang mungkin 8000 mm. Kita akan coba buat garis sepanjang 8000 mm. Oke, sudah membuatnya. Coba kita salsi taruh tengah. Setelah garis dibuat, teman-teman bisa mengaktifkan perintah break dengan dua cara. Pertama, teman-teman bisa pergi ke menu modify, kemudian cari icon break dan klik icon break itu. Atau teman-teman juga bisa ketik di keyboard teman-teman yaitu BR enter. Kemudian teman-teman bisa klik di layar atau di line yang teman-teman buat di bagian tengah atau manapun yang teman-teman mau, coba klik. Kemudian tinggal tarik ke belakang. Dan garis akan terpotong menjadi dua. Dan akan menjadi dua elemen. Itu adalah fungsi dari break. Dan biasanya break digunakan untuk memotong garis-garis yang terlalu panjang atau tidak berguna. Perintah selanjutnya yaitu ke-16 adalah align, di mana fungsi align adalah mengatur posisi, orientasi, dan skala objek agar sejajar dengan titik acuan tertentu. Sangat berguna untuk menyamakan posisi elemen dari gambar yang berbeda. Contoh, teman-teman bisa lihat di dalam contoh ini, logo align sendiri seperti ini, atau teman-teman bisa lihat pada si menu modify, teman-teman klik pada menu modify, dan di bagian kiri paling bawah akan ada perintah align. Oke. Oke. Di sini kita akan mencoba melaksanakan perintah align. Pertama-tama, teman-teman buatlah dua buah bangun ruang yang berbeda. Contoh di situ saya membuat persegi panjang dan lingkaran. Saya coba akan buat lingkaran dengan circle dengan diameter
3000. Kemudian saya akan membuat rectangle dengan ukuran 3000 kali 100.000. Maaf. Oke, jika sudah, teman-teman bisa potong sedikit untuk bagian lingkarannya. Teman-teman pakai perintah line, kemudian beri garis pada ujung dan samping. Kemudian teman-teman bisa trim. Oke, setelah itu teman-teman bisa gabungkan antara dua objek di sini. Jadi caranya teman-teman bisa seleksi salah satu objek yang ingin digabungkan. Di sini saya akan menggabungkan persegi kepada lingkaran. Oke, saya seleksi persegi, kemudian saya masukkan perintah align atau AL. Align di sini, kita enter. Kemudian ketikan ujung pada persegi dan ketikan ujung pada lingkaran yang ingin digabungkan. Itu juga selanjutnya ujung dan ujung lingkaran yang juga dilanjutkan. Setelah itu, teman-teman bisa ketik enter. Di sini akan muncul perintah scale object based on alignment point. Di sini align memberikan dua pilihan, ingin mengskala objek yang kalian pindah atau tidak. Jika iya, maka objek persegi yang kalian align akan seukuran dengan lingkaran yang kalian potong. Jika tidak, maka persegi tetap berukuran sama. Di sini saya akan coba dengan menekan no, maka persegi akan tetap sama. Saya akan coba jika saya akan praktekkan jika saya menekan yes. Mari kita copy dulu CO. Bentar, terus ini kita move dulu ke atas. Oke. Kita akan coba lagi dengan select object terlebih dahulu. Ketikan perintah align atau AL. Kemudian klik bagian atas dan samping. Begitu juga sebaliknya, bawah dan samping. Kemudian kalian enter dan kalian yes. Di sini akan menjadi seukuran dengan lingkaran. Maaf, ini tadi sudah salah. Kita balik lagi. AL. Bentar, kita masukkan di sini. Satu lagi, ini kita masukkan di sini. Kemudian yes, maka akan seukuran lingkaran yang kita buat. Terlihat perbedaannya ya. Itu adalah fungsi dari perintah align. Perintah align sendiri biasanya digunakan saat teman-teman membuat atau menggambar sebuah pintu atau furnitur ataupun denah, itu bisa kalian gunakan untuk menempatkan barang-barang atau gambar-gambar yang sekiranya terlalu besar atau terlalu kecil. Itu fungsi dari align sendiri. Selanjutnya, perintah yang ke-17 adalah perintah lengthen. Di mana fungsi dari lengthen sendiri adalah menambah atau mengurangi panjang garis busur atau poligon secara presisi berdasarkan panjang sudut atau presentase tertentu. Di sini teman-teman bisa lihat untuk simbol lengthen itu sendiri, atau teman-teman bisa buka pada menu modify, kemudian di bawah akan ada simbol lengthen. Oke, di sini teman-teman, sebelum kita mengaktifkan perintah lengthen, sebelumnya teman-teman bisa buat garis line dengan kemiringan 30 derajat. Masih ingat kan? Pertama-tama teman-teman bisa ketik L, enter. Kemudian teman-teman klik di kembali kerja teman-teman. Setelah itu ketikkan add, masukkan panjang, misal saya panjang 5000 dan kurang dari 35, kemudian enter. Maka akan terbentuk sudut 35 derajat. Oke. Setelah itu kita lain lagi, kita taruh ke bawahnya, kita kasih dimensi. Oke, ini akan jadi maaf. Oke, maaf, kita kasih dimensi. Ini 35 derajat dan kita kasih dimensi untuk panjangnya 5000 mm. Di sini kita akan panjangkan garis miring ini menjadi mungkin jadi
9.000 mm atau 10.000 mm. Teman-teman bisa pakai perintah lengthen. Caranya, teman-teman ketikkan perintah lengthen, length, atau teman-teman bisa klik di modify di sini, length. Oke, setelah itu kursor akan berubah menjadi kotak dan di bawah akan ada beberapa perintah di lengthen. Pertama ada delta, person, total, dan dynamic. Di sini saya hanya akan membahas mengenai delta yang sering digunakan. Oke, setelah saya teman-teman ketik lengthen, teman-teman bisa ketik D untuk delta. Oke, setelah itu teman-teman bisa masukkan ukuran yang teman-teman mau. Contoh, teman-teman ingin memperpanjang sepanjang 9 meter. Jadi, teman-teman tinggal menambah 4.000 mm. Oke, kemudian enter. Kemudian teman-teman klikkan kepada yang ingin diperpanjang. Maka garis akan otomatis terpanjang. Kita coba ukur dimension. Garis akan berubah menjadi 9.000 mm. Itu adalah fungsi dari lengthen untuk memperpanjang garis secara presisi. Oke, mari kita lanjutkan untuk perintah yang selanjutnya, yaitu perintah ke-18, yaitu break at point. Sebenarnya perintah ini sama dengan break, bedanya dia bisa memutus objek atau gambar pada titik yang teman-teman mau. Fungsi dari break at point sendiri adalah memotong objek tepat di satu titik tertentu, sehingga objek terpisah menjadi dua bagian terpisah di titik tersebut. Oke, teman-teman bisa lihat di sini logo dari break at point sendiri, atau teman-teman bisa lihat pada menu modify, dan perintah break at point ada di samping break. Oke, oke. Di sini kita akan mulai cara untuk break at point. Ya, pertama-tama teman-teman bisa buat satu buah objek, terserah teman-teman. Di sini saya akan contohkan menggunakan rectangle. Pertama, teman-teman klik buat rectangle dengan ukuran terserah teman-teman, bebas, REC. Kemudian, teman-teman bisa buat rectangle tersebut. Kemudian, teman-teman seleksi rectangle yang sudah teman-teman buat. Kemudian, teman-teman bisa mengaktifkan perintah break at point dengan menekan modify, lalu klikkan break at point. Setelah itu, kursor teman-teman akan berubah menjadi kotak. Dan setelah itu, teman-teman bisa seleksi objek yang sudah teman-teman buat. Dan setelah teman-teman seleksi, kursor teman-teman akan kembali berubah menjadi tanda plus. Dan teman-teman bisa klik bagian mana, titik mana, poin mana yang teman-teman mau potong. Contoh, saya akan potong dua persegi ini di atas sini. Oke, belum kelihatan. Tapi jika teman-teman select, maka garis akan terpotong. Lihat teman-teman di sini dan di sini. Oke, coba saya move biar teman-teman bisa lebih jelas. Saya move, maka garis akan terpotong. Itu adalah fungsi dari break at point, memotong tepat di titik yang teman-teman mau. Oke, yang terakhir kita ada di perintah nomor 19, yaitu blend curve atau join curve, di mana fungsi dari curve sendiri adalah membuat transisi halus antar dua garis atau busur, menghasilkan sambungan melengkung yang estetik. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk logo dari blend curve sendiri, atau teman-teman bisa lihat pada modify, kemudian dia menjadi satu dengan fillet. Jika teman-teman klik pada fillet, maka dia akan berada di paling bawah, blend curve. Oke, kita akan coba praktekkan untuk membuat blend curve. Oke, pertama-tama teman-teman bisa membuat dua buah garis dengan tempat yang berbeda. Pertama, saya akan membuat garis dengan line di sini. Kemudian saya akan buat lagi di bawahnya seperti ini. Oke, ukurannya terserah teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman bisa mengaktifkan perintah blend curve. Teman-teman bisa klik pada modify, lalu cari icon blend curve, kemudian klik, atau teman-teman bisa ketik pada keyboard teman-teman yaitu BLE. Oke, ada blend, kemudian teman-teman enter. Setelah itu, kursor teman-teman akan berubah menjadi kotak.
Dan teman-teman bisa seleksi dua garis yang teman-teman buat. Pertama, garis bagian atas, kemudian garis bagian bawah. Maka dua garis itu akan tersambung dengan garis melengkung. Oke, teman-teman, dan lengkungan ini bisa teman-teman edit sesuka teman-teman. Oke, Blend Curve sendiri biasanya digunakan untuk membuat topografi atau peta pada AutoCAD. Oke, sekian untuk pengenalan tools di Modify kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.